أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, wa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman. Arti beriman itu percaya. Percaya kepada siapa? Percaya adanya Allah. Percaya dengan segala rasul-rasul Allah. Percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Termasuk percaya dengan kenabian Nabi Isa alaihissalam. Karena ayat ini masih membahas tentang Nabi Isa. Jadi kita nih orang beriman, alhamdulillah, percaya dengan adanya Allah, percaya dengan kitab-kitab, bukan cuma kitab Quran, tapi juga kitab Injil, Zabur, Taurat, dan juga percaya kepada Nabi yang dahulu, yaitu Nabi Isa. Kita percaya Nabi Isa seorang Nabi, seorang Rasul, bukan anak Tuhan. Itu orang beriman sebujurnya. Wa amilus salihati, di samping beriman dan mereka itu juga beramal saleh. Amun beriman aja tapi kada beramal saleh, bisa-bisa singgah dulu di neraka. Walaupun kena masuk surga juga, cuma sakit dulu. Nah, jadi supaya kita kada singgah di neraka, kita beriman. Buktinya kita beriman, kita orang Islam, lalu kita beramal soleh. Beramal soleh itu nang wajibnya adalah menuntut ilmu, sembahyang 5 waktu, bakti kepada kedua ibu bapak. Itu nang wajib-wajib tuh amal soleh lah. Jadi bila kita beriman dan beramal soleh, apa? Dikena di akhirat, fayuwaffihim ujurahum, maka Allah akan menyempurnakan akan pahala mereka. Maksudnya tuh dibalas kena amal salehnya itu, dibalas kena imannya itu dengan pahala yang sempurna. Kenapa ya pahala yang sempurna? Apa ya? Surga. Masuk surga. Itu janji Allah. Bila kita beriman, beramal saleh, pasti kita akan dimasukkan ke dalam surga itu. Tuhan yang berjanji. Nah, kita amun orang-orang nang kada beriman, contohnya orang nang manuhanakan Nabi Isa, agama Nasrani, agama Yahudi, Hindu, Buddha, kita meyakini mereka itu di akhirat kada selamat. Mereka itu di akhirat kena masuk neraka. Wajib kita meyakini gitu. Karena mereka kada dibisi iman. Biar mereka itu beramal saleh, biar mereka itu bersedekah sehari semiliar, mereka itu kan di Islam sia-sia. Paling-paling amun Tuhan berkehendak juga, paling-paling dibalas di dunia aja. Di akhirat kita dapat balasan yang berupa surga tuh, tapi neraka. Nah, wallahu la yuhibbul zalimin, dan bermula Allah tidak mencintai akan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu ialah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah dengan Nabi Isa. Orang yang memedahkan Allah Ta'ala bisi anak. Syarik Tuhan. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Dan bermula yang demikian itu. Apa maksudnya yang demikian itu? Yaitu kabar tentang Nabi Isa, kisah tentang Nabi Isa. Yang sudah kita ceritakan di ayat-ayat sebelumnya deh. Natluhu 'alaika, kami bacakan, kami kisahkan, kami kabarkan akan kisah Nabi Isa, alaika, ke atas engkau wahai Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini kan dikisahkan oleh Allah Ta'ala tentang Nabi Isa melewat malaikat Jibril.
Itu minal ayati, itu kisah Nabi Isa itu minal ayati, termasuk daripada ayat-ayat Al-Qur'an, atau termasuk tanda-tanda yang menunjukkan atas tetapnya kerasulan engkau wahai Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini kan sidin waktu itu banyak juga orang-orang Nasrani di Madinah tuh. Makasih disampaikan, wahai orang-orang yang menuhankan Nabi Isa itu bukan Tuhan, Nabi Isa itu hamba Allah, Rasulullah. Sidin manusia juga bukan Tuhan. Sembahlah Tuhan, jangan menyembah Nabi Isa. Nah, jadi disampaikan Nabi Muhammad pada orang-orang Nasrani waktu itu. Dan dakwah itu pun berlaku sampai sekarang. Kita bila ada misalnya bisi kawan nang orang Nasrani, apalagi nya betakonon kita, apa pendapat kamu tentang Yesus ya? Ya kita, Yesus atau Nabi Isa itu seorang nabi, seorang rasul yang kami menghormati dia. Kami orang Islam mencintai dia dan kami tidak mengatakan dia anak Tuhan. Bapak ngaku ini salah lah. Inggih kalau menurut agama Islam biar ini salah menyembah Yesus. Yang sembah tuh Allah Ta'ala aja sepatutnya. Allah Ta'ala aja sorangan. Allah Ta'ala tuh esa. Kada bisi anak, kada bisi ibu, kada bisi ayah, kada bisi teman. Allah Ta'ala sendirian. Nah itu disampaikan dakwah itu kepada mereka orang-orang kafir sebagaimana Nabi Muhammad menyampaikan ini. Nah, wa dzikril hakim, dan kisah Nabi Isa termasuk az-zikril hakim, yaitu zikril hakim itu ya nang Al-Qur'an. Az-zikru itu ada kalau dalam ayat yang nang lain-lain tah. Inna nahnu nazzalna dzikra ya. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra. Az-zikra itu ya Al-Qur'an. Nah, jadi sini wa zikril hakim ini Al-Qur'an. Jadi yang kami kisahkan tentang Nabi Isa itu adalah termasuk daripada ayat Al-Qur'an. Jadi kisahnya kayak ini ada di dalam tafsir disebutkan, diriwayatkan bahwasanya utusan bubuhan Najran ini bubuhan kelompok orang-orang Nasrani, diutus untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Nasrani ini diutus untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Muhammad. Bukan bertanya, mereka mengatakan, wahai Muhammad, kenapa ikam ini menyebut-nyebut tentang Tuhan kami? Kenapa engkau ini mencela-cela Tuhan kami? Jadi ujar Nabi Muhammad menjawab, siapa garang nang dimaksud bubahan ikam? Aku mencela Tuhan ikam, aku menyebut-nyebut Tuhan ikam. Lalu mereka orang-orang Nasrani menjawab, Isa bang, bahasa katanya, bahasa sekarang Yesus bang. Ujar Nabi, aku kada menyembati, aku kada mencela. Aku mengatakan nang sebujurnya. Napa gerang nang ikam katakan tentang Isa? Ujar Nabi, kada kaita. Ujar Nabi, ujar jawabannya nih. Ikam mengatakan seperti ini. Ujar Nabi, apa gerang aku katakan? Ikam mengatakan Isa itu hamba. Ujar Nabi, sebujur hamba, dasar hamba Allah. Hamba Allah dan Rasulullah Nabi Isa itu. Dan kalimatullah yang Allah letakkan kepada seorang perempuan yang perawan yang benar-benar beriman. Maksudnya
Allah mentakdirkan Nabi Isa lahir daripada seorang perempuan yang perawan, yaitu Nabi Siti Maryam, tanpa ayah ya Allah. Desa bujur jar Nabi Muhammad, Nabi Isa itu hamba Allah, Rasulullah, bukan Tuhan. Lalu mereka itu syarikai karena Nabi Muhammad memedahkan si Nabi Isa ini bukan anak Tuhan, syarik bukan orang Nasrani ini. Ujar ibu buah Nasrani bilang, wahai Muhammad, adakah engkau melihat manusia yang selamanya tanpa ayah? Artinya maksudnya tuh bila kada bisi abah lahir ke dunia itu anak ajaib, itu anak Tuhan. Adakah jar nang ikam melihat, ikam berpendapat manusia nang tanpa ayah? Ujarna adalah, dan orang yang kada bisi abah dan inya itu anak Tuhan. Ujar orang Nasrani, bila kada bisi abah itu anak Tuhan. Nah, lalu imbah bepandir itu mereka tepang keluar meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Lalu datang Jibril mendatangi Nabi Muhammad. Lalu Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, kena bila bubuhan yang Nasrani itu datang pulang kepada engkau, katakan ayat ini. Iya nang ayat ini nah. Inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam. Bila ikam tetamu buah Nasrani itu pulang kena mendapat ikam. Nih bacakan ayat ini. Jibril. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah, maksudnya sifatnya yang ia diciptakan pada takdir Allah dan hukum Allah tanpa ayah, kamasali Adam, itu sama Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam itu kada bisi ayah, kada bisi ibu. Manusia Nabi Adam tuh bukan anak Tuhan, bukan Tuhan. Apalagi Nabi Isa nih cuman kada bisi abah aja, mama ada. Lahir artinya tuh lahir dari rahim seorang perempuan, cuma kada bisi abah aja dia dikatakan Tuhan lah. Sedangkan Nabi Adam tanpa lahir, tanpa ayah, tanpa ibu, sidin manusia, bukan Tuhan. Apalagi Nabi Isa nih nyata manusia, bukan Tuhan. Nah itu kena bila tetamu kena buah Nasrani kena mendapat disampaikan ayat ini. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakan Nabi Adam itu dari tanah, tanpa ayah, tanpa ibu lagi. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman bagi Nabi Adam, kun, jadilah. Tanah tadi jadilah manusia, fayakun, maka jadilah manusia. Kun fayakun. Nah, kan ditiupkan kan roh kepada nang tanah, nang Nabi Adam dari tanah toh. Nah, nang kayak itu juga lah Nabi Isa nih. Mun Tuhan bakahandak jadi tanpa ayah, jadi dia seorang anak tanpa ayah. Nah kita artinya kan disuruh berpikir wah ini artinya Nabi Adam ya kada bisa mama kada bisa apa sidin manusia bukan Tuhan, apalagi Nabi Isa. Jadi artinya tak salah bubahan nyawa, bubahan Nasrani menuduh anak Nabi Isa. Tuhan sarik dipadakan Tuhan bisi anak, amun Tuhan dipadakan bisi anak berarti Tuhan bisi bini lah, pulang nih. Amun Tuhan bisi bini berarti Tuhan jima lah lawan bininya, lalu hamil lah bininya, lalu melahirkan anak Tuhan lah. Maha suci Tuhan daripada tuduhan yang seperti itu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada tuduhan sangkaan yang seperti itu. Nah, bahkan nih separuh dunia nih lebih orang yang mempercayai ini tuh, mempercayai Nabi Isa anak Tuhan nih. Orang-orang Kristen banyak di Eropa sana, di Indonesia gitu banyak gereja-gereja, apalagi di Kalteng sana itu, geru-geru gereja. Cuman berdampingan aja lawan orang Islam, sebarangannya masjid, sebarangannya gereja. Dia Kalteng sana itu. Nah, cuman kita sekedar menyampaikan aja dakwah Islam nih, cuma maksa ada aja.
udah boleh memaksa supaya masuk Islam. Yang penting kita menyampaikan menyampaikan dakwah nih. Sebenarnya sampai sudah kepada buahnya itu dakwah, sampai sudah bahwasanya orang Islam nih menyampaikan kepada orang-orang Kristen seluruh dunia bahwasanya Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Sampai sudah kepada bahannya itu dakwah. Tapi mungkin bahannya kada dapat hidayah, kada terbuka hati. Ya terserah bahannya sudah di akhirat kita masuk neraka. Itu kan menurut keyakinan kita. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Al-haqqu bermula kebenaran yang diturunkan ke atas engkau wahai Nabi Muhammad tentang kabar Nabi Isa. Nah, pedang kebenarannya Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Nabi Isa itu nabi, rasul, bukan anak Tuhan. Tuhan itu kan bisi anak. Itu benar. Mir rabbika datang daripada Tuhan engkau Allah. Nang salah itu apa salah? Itu orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Itu agama yang salah nih tuh. Orang Nasrani mengatakan Siti Maryam melahirkan anak Tuhan. Tapi kalau orang Yahudi mengatakan Siti Maryam berzinah dengan seorang laki-laki lalu hamil, lalu lahirlah Isa. Pada hakikatnya Siti Maryam berzinah dengan Yusuf An-Najjar. Ada seorang laki-laki yang bernama Yusuf An-Najjar, tukang kebun. Nanti pada hakikatnya oleh orang Yahudi ini, orang Yahudi memfitnah Siti Maryam ini berzinah dengan laki-laki yang namanya Yusuf An-Najjar, lalu ia batianan, lalu lahir Nabi Isa. Dibadahkan Nabi Isa ini anak zina. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan Nabi Isa ini anak Tuhan. Dua-duanya salah. Cuman kita kada mengatakan anak Tuhan, kita kada mengatakan anak zina, tapi beliau adalah seorang rasul, seorang hamba Allah, seorang nabi yang dimuliakan Allah. Bukan Siti Maryam itu berzina. Siti Maryam itu tidak pernah melakukan perzinahan, bersentuhan dengan seorang laki-laki aja kada pernah. Siti Maryam itu perempuan yang suci. Cuman karena Tuhan menghendaki, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah ia. Ya tadi kita berdalil dengan kejadian Nabi Adam. Kan kada mustahil Tuhan menghendaki Nabi Isa itu lahir tanpa ayah. Nabi Adam bang tanpa ayah, tanpa ibu lagi. Tuhan kuasa aja. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma berlaku kepada Nabi Isa yalah. Zaman sekarang kan ada itu perempuan batianan misalnya. Lalu melahirkan. Lakinya kemana aja? Lakinya kada ada aja. Itu lakinya ada aja, cuman gak lari atau kada bertanggung jawab. Itu jangan disamakan dengan Siti Maryam yang dahulu. Ini khusus Siti Maryam melahirkan tanpa jima, tanpa kawin, tanpa menikah. Lain zaman sekarang ini. Fala takum minal mumtarin, maka janganlah kalian wahai orang yang beriman termasuk orang yang meragukan pada sesuatu yang aku jelaskan bagi engkau tentang kejadian Nabi Isa tanpa ayah. Jadi kita harus yakin bahwasanya Nabi Isa itu memang nabi, memang rasul, bukan anak zina lah, bukan anak Tuhan. Nah, kita harus yakin itu. Kita yakini sampai mati. Walaupun misalnya ada di akhir zaman, wallahu nauzubillahi min zalik, bang, ada nang orang nang apa jurang tuh nang bubuhan nang gencar-gencar tuh. Misionaris kanannya, misionaris punya misi untuk memurtadkan orang-orang Islam, apalagi orang-orang Islam nih yang ketika dapat musibah atau inya di ujung kampung sana di bawah garis kemiskinan, di bawahnya aja nang barasa karong sanuan sakotakan duit saja 200.000. Nyaman benar buahnya tuh memurtadkan. Barinya aja takon lah ikan naimang ini aja, tapi ayo kita bernyanyian haleluya. Nah, haleluya aja. Dia hakon yang murtad banyak nih
di ujung-ujung Indonesia nang kada terjangkau oleh dakwah orangnya Islam, cuman lemah keislamannya. Nah, bahkan kada sembahyang Jumat masjid kada ada, misalnya kada ada pengajian, itu banyak pemurtatan yang dilakukan oleh misionaris bukan aktivis-aktivis yang diutus oleh gereja untuk memurtadkan. Bahkan mereka itu wani menikahi nang bubuhannya tuh nya ada nang di antara program mereka tuh ada namanya hamilisasi tuh kene, anggaplah misalnya kan anak-anak kuliahan yang imannya lemah, dasar ilmunya kata ada nih nang lalakian nih Kristen, lalu dipacarinya orang Islam nih, imba dipacarinya, hamil biniannya nih. Jadi kan artinya namun hamil nih kan sopan kada ada laki nih. Jadi jangan nang lalakiannya nih, ikam lamun hendak kawinun aku, ikam harus masuk ke agama Nasrani. Nyaman aku bertanggung jawab. Itu namanya hamilisasi, menghamili sampai gitu. Akon kinanya bermurtad babiniannya nih, meninggalkan agamanya demi supaya ada yang bertanggung jawab atas anunya nih. Bahkan nang babiniannya bisa juga waninya dihamili oleh orang Islam, asal orang Islam ini bermurtad. Sampai kayak itu dalam agamanya ini apa misionarisnya babinian, aktivis gerejanya babinian diutus oleh gereja untuk memurtadkan pemuda-pemuda Islam upacara ninya. Hakun ninya dihamilinya asal nang pemuda ini ibaratnya pindah agama ada juga kayak itu. Dan dananya pun besar dan inya pun gencar. Kayak kita nih kan gencar-gencar amat, kita nih paling bukan Islam juga kita. Kayak kalau ini paling di masjid aja, kada ada nang tolak kampung kita ke ujung sana. Buahnya wani bermalam ke sana untuk pemurtatan itu. Nang lemah-lemah kalau di daerah kita nih mungkinnya ada wani. Kita nih banyak masjid, banyak langgar nang di ujung-ujung sana tuh nang iman-imannya lemah. Orang Kristen tadi, masuk Islam. Jadi publik blog tuh masalah lagi kita. Nang ni lakian kah binian kan? Biniannya. Kristen tadi. Kita masuk Islamnya. Masuk Islamnya. Inya kah boleh pulang ke Kristen? Itu terserah inya. Kita kan masalah kita kawinnya tak. Kada apa-apa kita yang toh. Sudah nikah kada apa-apa. Nya kadang-kadang bisa pura-pura berislam dulu. Untuk menarik lakinya ini supaya memurtad ke agamanya, ada nang sampai kayak itu. Jadi nang seharusnya lakian ini jangan hakun ngena, misalnya nya bakapir pulang binian ini itu bini lakiannya ini jangan dituruti itu. Ada pun nanginya nang pokompol tadi itu kada apa-apa kan Islam. Ini kasusnya sudah terjadi kalau nang artis nang Asmiranda tuh kan ini Islam loh tuh asalnya. Lalu berpacaran lawan Jonas Ripano kan itu tuh asalnya Kristen dah. Lalu pura-pura masuk Islam, pura-pura tahu Allah alam disunat kadanya menikah di KUA kisahnya tah. Kada tahu juga lah pokoknya nya kayak pura-pura jadi masuk Islam atau mbak tuh timbul Asmirandanya wah ini bermurtad. Nang anu juga nang ya masuk ke agama nang lakinya kawin nih nih lalu nya jadi murtad. Bisa sampai kayak itu. Bahkan bila kawa memurtadkan orang Islam nih, inya dapat penghargaan di gereja, ibarat dapat piala, dapat penghormatan. Nggak kita juga lah mana mengislamakan orang Kristen nih, itu kan luar biasa dah. Walaupun kita kada dapat penghargaan dari masjid, tapi penghargaan dari Allah. Bukannya itu juga menurut agamanya itu suatu keberhasilan kalau memurtadkan orang Islam nih, walaupun dengan cara nikah dulu tadi pura-pura masuk Islam,
lalu ditariknya kena bila sudah jadi bininya sudah lalu ditariknya kena bermurtad. Nah ada yang kayak itu. Jadi ini Islam malah Kristen tapi ya ada begini. itu nikahnya kada sah. Nikah beda agama tuh kada sah. Kalau di zaman tahun sekarang lah, kalau Indonesia ini kan bahari kada mau nikahkan kau aneh, makanya kan biasanya kalau biasanya artis kawin dengan orang beda agamanya kawinnya di luar negeri. Di luar negeri itu dilegalkan kawin beda agama. Kalau di Indonesia kada boleh. Makanya kan biasanya artis tuh kawin di luar negeri. Sebenarnya itu kada sah. Kada sah beda agama tuh kalau menurut mazhab yang 4 imam kita, imam fikih yang 4 itu kada sah. Berarti kalau kada sah itu berzina hukumnya. Berzina. Jadi seandainya gini, ini dua suami istri. Ini saya Islam ya, keduanya nih. Sakanya suatu ketika apakah seikongnya ini memurtad, itu wajib dipasah nikahnya. Dipasah tuh dibatalkan, dipisah. Soalnya amun berkumpul berzina. Zina. Contoh misalnya bininya lakinya misalnya bermurtad. Itu dipasah nikahnya, dipasah tuh dipisah, Bang. Diceraikan. Islam keduanya lah itu lah ya. Murtad seikong. Bermurtad seikong misalnya. Itu kada boleh itu batal nikahnya ibaratnya tuh. Batal harus dipasah, harus dipisahkan. Kada boleh berkumpul berzina. Anaknya kena hasil zina. Kalau yang penting kalau keluarganya menyampaikan ikam ini Allah misalnya, lo hai ikam ini Islam, lagi ikam tuh bermurtad, ikam mana boleh berkumpul itu, ikam sudah harus berpisah, jangan berumah tangga. Itu memang kayak itu peraturan agama kita. Itu inya kan tapi mempentingkan masalah agama apa kayaknya itu. Kalau kita ini kan menghindari perbuatan yang haram. Kalau bila berkumpul kan kada sah nikahnya itu zina hukumnya. Amun bubuhan artis tuh kadang-kadang inya sampai bercucu, sampai anak bercucu. Satunya lakinya Kristen, bininya Islam, kayak Jeremy Thomas tuh. Jeremy Thomas tuh Kristen, bininya Islam. Anak berdua, tetapinya berumah tangga. Inya kadang mementingkan masalah agama, kita kan mementingkan masalah agama daripada cinta. Nah, kita lebih cinta kepada Allah daripada pasangan kita. Nya lebih cinta kepada pasangannya daripada cinta kepada agamanya, ya kayak itu. Nah kayak itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita selamat, iman kita selamat, iman keluarga kita selamat, bini anak kita, zuriat kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.